guys, welcome to Home for Creators News Update. Bukan lagi swipe, Instagram uji coba fitur scroll untuk Instagram Story. Dalam uji coba ini, pengguna Instagram cukup melakukan scroll untuk melihat Instagram Story. TikTok mencoba opsi baru yang memungkinkan pengguna dari aplikasi lain bisa melihat video kita dan bisa memfollow kita. Fitur ini telah tersedia bagi beberapa pengguna yang memungkinkan kita untuk bisa membagikan konten kita melalui platform pihak ketiga. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berhasil menjual lukisan dari seniman jalanan di Braga, Bandung melalui non-fungible token. Superlative Secret Society meluncurkan galeri NFT pertama di Indonesia. Superlative Gallery yang berlokasi di Legian Kute menampilkan koleksi avatar karya seni. Mari kita bahas. Instagram sedang menguji coba fitur baru scroll di Instagram Story. Mirip dengan TikTok, Instagram ingin orang-orang yang menggunakan platform mereka untuk bisa lebih betah lagi menggunakan platform mereka. Jadi semuanya dibikin dipermudah lah ya. Seperti layaknya TikTok yang tinggal scroll-scroll, Instagram juga ingin scroll itu ada di Instagram Story mereka. Tapi aneh gak sih jadinya kayak beneran ngikutin sama TikTok banget? Tapi menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa juga ya, meskipun dia agak mirip TikTok. Tapi sebenarnya kan timeline atau feed-nya Instagram juga memang formatnya scroll gitu ya, kayak Facebook juga kayak gitu. Jadi mungkin malah TikTok yang sebenarnya ikutin Instagram bisa juga, karena kan memang swipe scroll gitu ya. Karena kebiasaan, tapi ya kayak kebiasaan audiensnya Instagram itu kan tap. Tiba-tiba diganti scroll, pasti butuh waktu lagi sih buat nyesuaiin. Ya paling kita ngeliat aja ke depannya gimana. Apalagi masih di dalam uji coba kan. Gimana menurut teman-teman, ini bakal bikin kita lebih betah lagi atau sebenarnya ya penting nggak penting sih? Boleh tulis komen di bawah ya. TikTok sedang mencoba opsi baru yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan audiens TikTok. Opsi baru ini udah tersedia bagi beberapa pengguna yang memungkinkan kita untuk bisa share konten-konten kita nih, video-video kita ke orang lain melalui platform pihak ketiga. Jadi kita bisa share nih konten kita ke orang lain nih, contoh misalnya dari WhatsApp atau dari Line dan sebagainya. Ketika kita share link itu, kita share ke mereka, otomatis mereka akan follow kita. Dan TikTok akan langsung suruh mereka bikin akun baru di TikTok kalau mereka belum punya. Jadi secara nggak langsung itu tuh win-win juga nih. Win buat kita nambah followers, biar orang juga banyak yang nonton konten kita. Tapi di TikTok juga mereka bisa ada user growth gitu ya. Kayak orang yang bikin akunnya jadi banyak gitu. Berarti TikTok tuh lagi gencar banget buat akuisisi pengguna baru ya? Benar, tapi ada minusnya tau sebenarnya. Karena akhirnya semua orang jadi pengennya share kemana-mana gitu. Sedangkan kan nggak semua orang suka ya di broadcast kayak gitu-gitu. Nah, gimana menurut teman-teman? Lebih banyak pro-nya atau lebih banyak kontranya? Kalau misalnya teman-teman bisa list down kontranya, boleh sih kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Berita selanjutnya datang dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil yang berhasil menjual lukisan di marketplace NFT. Jadi guys, ada lukisan dari seniman jalanan di Braga yang kemudian Ridwan Kamil notice gitu. Kemudian Ridwan Kamil taruh di OpenSea. Nah, kemudian harga lukisan yang tadinya 500.000 langsung melonjak jadi 4,2 juta rupiah atau setara dengan 0,09 ETH. Nah, ternyata Kang Emil udah buka akun khusus di OpenSea itu sejak tahun ini, sejak tahun 2022 berarti. Tujuannya apa gitu kan? Membantu pelaku ekonomi kreatif ya kayak seniman jalanan ini untuk menjual karyanya. Jadi ya udah semakin nyata deh digitalisasinya. Jadi Kang Emil ini pengennya semua orang bisa nuangin karya mereka ya ke NFT ya. Bayangin nggak cuman karya, orang yang foto selfie aja kemarin bisa dapat miliaran rupiah ya untuk dapat dari NFT gitu. Nah, asal keuntungan ini jangan sampai malah untuk kantongnya sendiri nih. Semoga teman-teman seniman jalanan juga dapat fair share-nya dari keuntungan yang mereka dapetin gitu. Karena kan gimana pun mereka adalah kreatornya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman gimana? Setuju nggak sih dengan adanya lukisan yang original, lukisan tangan ini dijadiin ke NFT gitu? Tulis di komen ya. Superlative Secret Society meluncurkan galeri NFT pertama di Indonesia. Nah, di galeri ini akan ditampilkan koleksi avatar karya seni gitu. Superlative Secret Society yang merupakan komunitas NFT asli Indonesia mengadakan acara ini atau galeri ini sepanjang Januari gitu, tepatnya di tanggal 11 sampai 16 Januari 2022. Nah, tujuannya apa sih dia bikin galeri ini? Supaya
jangkauan audiensnya itu lebih gede lagi gitu. Karya asli anak-anak Indonesia yang tampil di Superlative Secret Society nanti akan tertampang di Times Square New York selama 1,35 detik selama 7 hari. Nah, yang menarik itu guys, ternyata holder atau owner dari NFT yang udah dikeluarin sama Superlative Secret Society itu pemegangnya bukan dari Indonesia, malah dari Amerika. Makanya dia aiming buat pasang di Times Square. Yang menariknya ini beberapa karyanya, poster NFT-nya itu udah didaftarkan ke Haki. Aman berarti ya? Lu bakalan tertarik gak kalau lu lagi di Bali, akankah lu datang ke galeri itu? Mungkin kalau gue sebagai NFT entusias sih gue akan datang ya. Pasti bakal seru banget. Karena apalagi itu juga karya anak bangsa ya. Nah, sekian news update minggu ini. Dari keempat berita yang udah dibawain, gimana nih menurut kalian? Atau menurut lu, guys? Yang paling menarik sih menurut gue yang NFT ya. Gimana pemerintah itu membantu lah masyarakat Indonesia untuk bisa berekspresi ya di platform NFT. Sehingga itu bisa memberdayakan dan bikin orang-orang yang melakukan karya seni itu jadi terapresiasi lah ya. Dengan adanya NFT dan platform-platform NFT, apalagi didukung sama pemerintah. Nah, jadi makin semangat dong masuk ke Creators Economy ya. Nah, subscribe ke Home for Creators untuk konten-konten bermanfaat lainnya. See you di Video selanjutnya. Bye!